Semoga kita semua selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari ini sampai menjelang sore dengan penuh kelancaran dan kemudahan untuk membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga besok kelak kita mendapatkan syafaatnya sehingga terselamatkan dari api neraka. Amin. Itu tujuannya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, saya mendengar usulan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Bunda Listiahuri agar kegiatan Babintro ini kalau bisa kajiannya lebih difokuskan kayak pembahasan fikih ya Bun, sehingga bisa menuntun dan mengarahkan kita dalam pelaksanaan ibadah sholat, diharapkan bisa sesuai dengan fikih. Itu sebenarnya tujuan yang sangat bagus Bulis, dan saya sangat setuju. Cuma Bulis, mohon maaf ya Bulis karena tidak semua seorang ustadz, tidak semua seorang guru itu ahli fikih Bulis. Tidak semua pendakwah baik yang di lapangan atau di pengajian medsos, di YouTube, tidak semua ahli fikih. Kadang mereka berdakwah dengan lebih condong kepada aspek adab, akhlak. Kalau akidah bahkan jarang. Kalau akidah ya, bicara tentang akidah jarang. Yang sering saya lihat ustadz baik yang di medsos atau di YouTube yang membahas fikih itu jarang Belis. Mungkin yang baru saya temui seperti Ustadz Abdus Somad, itu kadang membahas masalah fikih. Kemudian Ustadz Gus Baha juga fikih. Tapi kalau ustadz yang lain itu lebih condong pada adab, akhlak. Kalau itu juga jarang gitu. Jadi bagus sebenarnya sih ya, karena kalau bicara tentang fikih harus ada sumbernya biar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Karena belum tentu mazhab yang satu itu menyetujui, kayak Imam Syafi'i misalnya menyetujui, kemudian ternyata dibuka di mazhabnya Imam Hambali, Hanafi, ternyata beda. Kalau kita salah menafsirkan kalau ini, nanti yang terjadi adalah kebimbangan. Iya, nanti jangan-jangan nuduh saya salah, padahal menurut Syafi'i seperti ini, tapi menurut Hanafi ternyata boleh. Itu. Jadi sebenarnya bagus Ibu. Nah, kalau ingin membahas masalah itu, saya usul pada koordinator atau ketua Babintro, Pak Pandu. Pak Pandu kan seorang dosen juga. Pasti punya kolega atau kenalan-kenalan partner dosen yang lain di perguruan tinggi yang lain seperti di UIN atau di YN mana gitu yang bisa diambil dari ahli-ahli fikih, bisa diundang Mas Pandu. Insya Allah kalau masalah bisyarah atau bayaran insya Allah bisa kami usahakan. Dan itu kalau bisa berjalan itu akan sangat bagus, akan menambah keilmu kefikihan kita. Karena kalau bicara tentang fikih mesti harus diruntuhkan dengan usul fikih, dasar-dasar dan sumber-sumber fikih.
Jadi bukan asal ngomong gini tapi nggak punya sumbernya, nggak punya usul fikihnya, nanti akan menjadi hampa kadang. Jadi bimbang gitu. Ya, iya, ini bagus Mas Pandu. Monggo bisa dicari, nanti kan cukup ya di UIN Wali Songo juga banyak sebenarnya. Kalau bisa mungkin bisa kita bicarakan dengan Sudi atau diambilkan disepil sedikit dari ini juga mungkin bisa kalau disetujui gitu ya. Ya, itu boleh. Jadi tidak semua ustaz, tidak semua guru agama itu ahli fikih. Bisa aja dia menguasai tentang akidah, fikihnya agak lemah. Menguasai tarikh sejarah, akidahnya agak lemah kadang. Atau kadang dua-duanya, atau kadang dua-duanya ada akhlaknya gitu. Ya. Itu ya bisa diterima ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian minggu berikutnya kemarin Bu Ayun ya, Bu Ayun bicara tentang apa itu namanya keseimbangan, ya, keseimbangan dalam hidup seorang manusia. Ya, kalau pengen bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, maka ayo mari kita berusaha untuk seimbang dalam mencari kenikmatan di dunia dan juga keseimbangan dalam mencari kenikmatan di akhirat. Tapi ya kita jangan sampai terlena, ya, terlena oleh kenikmatan yang kita peroleh, ya, sehingga melalaikan atau melupakan sesuatu yang berhak untuk menerima dan memberi atau yang mencabutnya. Kalau kita terlena, kita akan sampai melalaikan, sehingga itu bisa aja merupakan sebuah apa itu namanya rangsangan atau sebuah namanya itu jebakan, ya. Sejauh mana dia dalam menikmati kenikmatan yang diperoleh, ya, baik itu jalannya benar, lurus atau jalannya salah, untuk memanfaatkan kenikmatan itu dalam hidupnya yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya maupun orang lain. Kalau sampai terlena, nanti yang akan terjadi suatu saat akan seperti ini, istidraj. Iya, kalau terlena, gitu. Sebenarnya kalau seimbang kayak ikmal di dunia kakaan maka ta'isu abada. Apa pembandingnya, keseimbangannya, wa'mal li akhirati kakaan maka tamutu huda. Ya, kalau Ustaz Rafiq mengartikan kejarlah dunia seakan-akan kamu akan hidup lama. Meskipun ya rata-rata umatnya Nabi Muhammad, kata Ustaz Slamet 63 ke atas ya, antara 63 65 ya Pak. Tapi Allah memberi kesempatan, ya, dengan kenikmatan hidup, diberi nafas, diberi jiwa, ya, nikmat itu. Oleh karena itu, ayo semangat kita untuk meraih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dengan berupa rezeki-rezeki, tentunya dengan jalan-jalan, dengan cara-cara yang halal, yang baik, agar efek atau imbas berikut setelah kita menggunakan kenikmatan itu menjadi hal-hal yang baik, gitu, ya. Jangan sampai kenikmatan yang diperoleh malah menjadi sebuah ancaman atau sebuah ujian bagi kita. Kita harus ingat sebenarnya, ya, di samping kita mengejar dunia juga harus mengejar akhirat. Wa'mal li akhirati ka'annaka tamutu hudan.
Karena suatu saat walaupun kita diberi kesehatan, kekayaan yang banyak, tapi kalau Allah sudah menghendaki langsung cabut, mau apa lagi? Maka diimbangilah dengan ibadah biar tidak terjerumus dalam istidraj. Ini itu. Ojo senang-senang sih. Bisa aja harta yang kita peroleh adalah sebuah ujian. Ya, betul ya. Atau keberhasilan kita dalam melaksanakan ujian tes tertulis, bisa aja itu ujian untuk diri kita, kayak uji kom. Wah, aku iso garap dengan cepat gitu. Saya bisa menjawab dengan benar gini. Tapi kalau Allah menghendaki, kamu sampai di sini aja. Karena nanti kalau kamu diteruskan gini, nanti akan terjadi seperti ini. Iya, apakah kita bisa menolak? Tidak bisa, bro. Kita boleh berangan-angan oleh bermimpi, tapi ayo bermimpi dengan angan-angan yang positif, yang baik, dengan harapan belakangnya juga baik, gitu. Jangan sampai jadi istidraj. Lalu istidraj itu apa? Ini baru ya. Aduh. Klik. Aduh, iya. Oh, sorry. Oke. Lalu istidraj itu apa? Ya. Kalau secara bahasa, istidraj itu artinya naik dari suatu tingkat ke tingkat selanjutnya. Adapun istidraj juga dapat bermakna sebagai sebuah hukuman yang diberikan oleh Allah SWT secara berangsur-angsur. Ya. Ada juga yang memberi pengertian yang namanya istidraj itu kalau menurut tafsir Al-Azhar jilid 3 ya. Ini dikutip dari surat Al-An'am. Ya, ayat Al-An'am ayat 44. Ya. Coba Mas Pandu baca. Saya mau meniru dulu Mbak Yuyun. Bisa Mas Pandu baca ayatnya. Iya. Ini bukan, lanjut. Yang mana? An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasyu ma dzukuru bihi fatana alaihim abwaba kullu syai'in hatta idza farihu bima uqutu akhadnahum ba'da tadafa faida hum mublisun. Ya, makasih Mas Pandu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am ayat 44 yang artinya maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya. Ini kalau menurut tafsir Al-Azhar jilid 3, menurut ayat ini ya, Al-An'am ayat 44, istidraj itu adalah dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa sadar. Dikeluarkan. Ya. Kemudian kalau menurut Imam Al-Ghazali, dibiarkan, pembiaran, ya, dan dia tidak mau berhenti untuk selalu mencari nikmat sampai dia lali lupa akan kewajiban setelah dia mendapat nikmat itu. Dengan cara apa?
harus bersyukur kalau pengen selamat dari istidraj. Insya Allah kalau dia mau bersyukur dengan melaksanakan ibadah, ya, sebagai wujud terima kasih pada Allah, akan selamat dan insya Allah akan ditambahkan. Itu seperti apa yang disampaikan Ustaz Rafiq, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kita apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Tapi enggak. Kalau kamu kufur, mengingkari akan nikmat itu akan menjadi sebuah azab bagi dirimu. Ini mengerikan. Saya setuju. Ya, kita harus ingat sebenarnya